Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus bener-bener ngebayangin alien itu kayak gimana ya? Lupain dulu deh yang di film-film Hollywood itu, yang humanoid dahinya aneh atau tentakel gitu. Gimana kalau kehidupan di luar sana tuh bener-bener beda? Mungkin nggak berbasis karbon, terus kalaupun ketemu nih bisa ngobrol nggak ya kita? Atau jangan-jangan pikiran mereka tuh udah lain banget jadi komunikasi ya nggak mungkin aja gitu. Hmm, Pertanyaan-pertanyaan gede ini nih yang langsung bawa kita ke inti pembahasan kita kali ini. Kita bakal coba gali lebih dalam bab 7 dari buku The Little Book of Aliens. Judulnya aja udah bikin penasaran, apakah alien melakukannya juga? Apa yang akan kita temukan saat menemukan alien, melampaui kehidupan berbasis karbon, molekul cinta. Kita mau lihat nih, gimana sains fisika, kimia, terus terutama logika evolusi bisa jadi panduan kita gitu buat ngebayangin kehidupan di luar bumi yang lebih realistis. Siap nih nyelam bareng kita? tentu saja. Dan ini tuh bukan sekedar lamunan iseng loh ya. Mencoba memahami batas kemungkinan kehidupan itu penting banget. Betul. Ini bantu kita ngelihat posisi kita sendiri di alam semesta ini, sekaligus ya memahami potensi kehidupan secara universal itu kayak gimana. Nah, sumber kita ini, bab 7 ini, kasih semacam peta jalan ilmiah gitulah, buat navigasi di antara kemungkinan-kemungkinan yang kadang kedengarannya liar banget. Oke, mari kita mulai dari dasarnya nih. Bahan dasar kehidupan. Pertanyaan klasik kan ini, apa kehidupan harus dari karbon? Di buku ini disebut karbon itu molekul cinta. Wah, puitis banget. Maksudnya gimana tuh? Iya, istilah molekul cinta itu sebenarnya nangkep esensi kemampuan karbon yang luar biasa. Karbon itu kayak pemain tim yang jago banget kerjasama di level molekul. Dia bisa bikin ikatan kimia yang kuat, stabil, tapi juga ya cukup fleksibel gitu. Fleksibel ya? Iya, sama banyak elemen penting lain, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur. Dan yang paling penting, sama atom karbon lainnya. Bayangin aja kayak Lego kosmik gitu, yang bisa dirangkai jadi struktur molekul yang macam-macam banget dan kompleks. Nah, kemampuan ini yang jadi tulang punggung biokimia yang kita kenal. Ah, oke. Kalau Anda lihat tabel periodik unsur, itu kan kayak kamus kimia universal ya. Nah, karbon sama silikon itu sebelahan, di kolom yang sama. Sama-sama punya 4 elektron di kulit terluar yang siap jabat tangan atau berikatan. Makanya, silikon sering banget muncul di fiksi ilmiah, jadi basis kehidupan alternatif. Tapi emang silikon bisa jadi alternatif yang sepadan gitu sama karbon. Ada keterbatasannya nggak sih? Wah, signifikan banget keterbatasannya. Meskipun kelihatannya mirip ya di tabel periodik, kimia silikon itu punya beberapa kelemahan mendasar buat bangun kehidupan yang kompleks. Pertama, atom silikon kan lebih gede, jadi kurang lincah gitu buat bikin ikatan yang variasinya sebanyak karbon. Oke. Kedua, dia susah bikin rantai molekul panjang yang stabil dan fleksibel, yang kita sebut polimer itu. Ikatan silikon-silikon cenderung lebih kaku, lebih rapuh dibanding karbon-karbon. Padahal, fleksibilitas ini penting banget. Contohnya protein di badan kita. Kemampuannya melipat jadi bentuk 3 dimensi yang spesifik itu. Oh, kayak origami molekuler gitu ya? Nah, persis. Origami molekuler. Itu menentukan fungsinya. Kayak hemoglobin pengangkut oksigen misalnya. Itu butuh lipatan yang presisi. Karbon memungkinkan kelenturan ini. Oke, oke. Terus ada lagi masalah gede. Kimia silikon itu nggak akur sama air. Senyawa silikon cenderung terurai dalam air. Padahal kita tahu air itu kan pelarut universal yang penting banget buat kimia karbon di bumi. Oh iya ya, air ada di mana-mana. Betul. Ini artinya, kalaupun ada kehidupan berbasis silikon, mungkin dia terbatas di lingkungan yang beda banget. Kering, mungkin dingin banget, metabolismenya super lambat. Penulis buku ngebayanginnya kayak makhluk yang napas pasir, buang air besar, batu batak gitu. Ingat alien batu Horta di Star Trek The Devil in the Dark? Oh iya, ingat yang kayak batu itu ya? Nah, mungkin kayak gitu. Tapi metabolismenya jauh lebih lambat lagi. Mungkin di tempat kayak Titan, bulannya Saturnus. Jadi intinya nih ya, meskipun secara teori pintu buat kehidupan silikon nggak ketutup rapat, tapi ada alasan kimiawi yang kuat banget kenapa karbon jauh lebih mungkin jadi pilihan utama kehidupan di mana-mana. Kecil kemungkinan kita nemu alien silikon kayak di film, kemungkinan besar sih alien yang kita temuin nanti juga sepupu karbon kita juga ya. Sangat mungkin begitu. Oke, kalau karbon itu legonya, terus gimana evolusi ngerakitnya? Apa proses evolusi di planet lain bakal ngasilin bentuk fisik yang mirip kita, kaki dua, kepala di atas, atau malah sesuatu yang benar-benar aneh? Nah,
Disinilah logika evolusi Darwin jadi kayak kompas universal kita. Sumber kita ini nekenin dua pilar utamanya. Pertama, keturunan dengan modifikasi, sifat diwarisin tapi ada variasi acak atau mutasi. Mutasi ya? Ya. Kedua, seleksi alam, individu dengan variasi yang paling pas sama lingkungannya bakal lebih mungkin bertahan hidup dan nurunin sifatnya. Logika dasar ini, proses coba-coba, terus disaring sama lingkungan, kemungkinan besar berlaku dimanapun ada kehidupan yang bisa bereplikasi dan interaksi sama dunianya. Kayak kata buku, Darwin menguasai alien. Wah, jadi evolusi bukan cuma aturan main di bumi aja dong, tapi kayak hukum kosmik gitu buat kehidupan. Gede banget ya implikasinya. Tepat. Dan waktu kita gabungin logika evolusi ini sama hukum fisika dan kimia yang juga universal, kita mulai bisa ngebayangin bentuk alien. Materi kan cuma bisa padat, cair, atau gas. Iya, Makhluk hidup perlu energi, perlu makan. Jadi, bentuk tubuh alien bakal sangat dipengaruhi sama cara mereka paling efisien, cari makan, dan bertahan hidup di medium spesifik mereka. Apa di darat, di laut, atau di udara gitu. tapi tunggu dulu. Kalau hukum fisika sama logika evolusi sama di mana-mana, bukannya itu berarti kehidupan bakal cenderung nemu solusi yang sama buat masalah yang sama. Maksud saya, mungkin kita bakal nemu alien bersayap atau punya mata kayak kita. Itu kan konsep evolusi konvergen ya? Nah, itu dia. Anda nangkep poin penting. Evolusi konvergen itu emang fenomena nyata dan kuat. Sumber kita kasih contoh bagus di bumi. Sayap buat terbang misalnya, itu ditemukan secara independen setidaknya 4 kali. Serangga, pterosaurus, burung, sama kelelawar. 4 kali ya? Wow. Iya. Mata yang pakai lensa juga berevolusi berkali-kali di jalur yang beda. Bahkan bentuk tubuh hidrodinamis yang ramping buat renang cepat, itu muncul di lumba-lumba, mamalia, sama hiu, ikan, padahal mereka jauh banget kekerabatannya. Kenapa? Ya karena fisika fluida ngasih batasan dan solusi optimal yang sama. Oke, masuk akal. Jadi, ya sangat mungkin kita nemu alien yang punya sayap kalau mereka perlu terbang di atmosfer planet mereka. Atau punya organ sensor cahaya, kayak mata. Tapi, dan ini tapi yang gede, detailnya bisa beda banget. Bedanya gimana tuh? Ya sayapnya mungkin bukan dari bulu atau kulit, tapi kayak imajinasi penulis buku. Mungkin dari selaput lendir yang direntangin di kerangka serat aneh gitu. Prinsipnya sama, konvergen, tapi wujudnya bisa jadi asing banget buat kita. Oke. Jadi ada kemungkinan mirip secara fungsi, tapi bentuknya bisa aneh. Tapi bukannya ada pandangan lain yang bilang evolusi itu lebih kayak lotre kosmik gitu? Betul sekali, itu bawa kita ke konsep lawannya, kontingensi evolusi, yang ditekankan banget sama ahli biologi evolusi Stephen Jay Gould. Pandangan ini nekenin peran kebetulan dan sejarah unik. Kebetulan ya? Iya, evolusi itu buta, nggak punya tujuan akhir. Mutasi kan terjadinya acak, dan apakah mutasi itu untung atau enggak, tergantung kondisi lingkungan waktu itu, yang juga bisa berubah acak. Gould bilang, sejarah kehidupan di bumi itu rangkaian peristiwa kontingen, serangkaian kecelakaan unik. Kalau kita bisa muter ulang pita rekaman kehidupan dari awal, hasilnya hampir pasti beda banget. Nggak bakal ada manusia, nggak ada beruang, mungkin nggak ada lebah. Wah, Eksperimen jangka panjang yang keren banget dari Richard Lenski sama bakteri E. coli selama puluhan ribu generasi itu kayaknya nunjukin peran gede kontingensi ini. Meskipun semua bakteri mulai dari nenek moyang yang sama dan hidup di lab yang sama, populasi yang beda-beda ngembangin adaptasi yang beda. Seringnya dipicu mutasi langka yang kebetulan muncul di satu populasi, tapi nggak di yang lain. ini momen ahanya kan ya. Jadi karena peran gede sejarah, unik sama kebetulan ini, kemungkinan besar kita nggak akan nemu alien yang persis kayak manusia atau bahkan mirip humanoid kayak di Star Trek atau Star Wars itu. Tiap planet punya sejarah evolusinya sendiri yang penuh kecelakaan. Jadi kita harus siap ketemu bentuk kehidupan yang mungkin bener-bener di luar bayangan kita. Betul sekali. Harus siap dengan kejutan. Sekarang kita coba bahas judul bab yang agak nakal gitu. Apakah alien melakukannya juga? Jelas ini soal seks kan. Gimana sains ngelihat kemungkinan seks alien? Oke, pertama kita perlu definisi seks secara biologis dulu ya. Kayak yang dijelasin sumber, intinya seks itu mekanisme buat tukeran atau gabungin informasi genetik antar individu dalam satu spesies. Di bumi aja bentuknya macam-macam, tapi tujuan evolusinya sama. Dan tujuannya apa tuh? Kenapa repot-repot tukeran genetik?
Keuntungan utamanya itu buat ningkatin keragaman genetik di populasi. Dengan nyampur gen dari dua individu, keturunannya punya kombinasi sifat baru. Jadi ningkatin peluang beberapa dari mereka bakal lebih tahan penyakit, perubahan lingkungan, atau tantangan lain. Ini mempercepat adaptasi. Jadi biar lebih kuat gitu ya populasinya? Bisa dibilang gitu. Nah, karena keuntungan adaptifnya kuat banget, logika evolusi konvergen, solusi yang bagus, cenderung ditemuin lagi dan lagi. Bikin kita mikir kalau suatu bentuk pertukaran genetik mungkin cukup umum di alam semesta. Tapi, kalaupun mereka melakukannya, belum tentu caranya kayak kita kan? Sama sekali belum tentu. Ini poin pentingnya. Cara tukaran genetik itu bisa sangat-sangat bervariasi. Di bumi aja udah luar biasa variasinya. Contoh ekstremnya bakteri. Mereka bisa lakuin transfer gen horizontal. Satu bakteri bisa nyemprotin potongan DNA ke bakteri lain di dekatnya, bahkan dari spesies beda. Hah? Nyemprotin DNA? Iya, jauh banget kan dari konsep hubungan dua individu yang kita kenal. Jadi, jawaban buat apakah alien melakukannya juga, mungkin ya kemungkinan besar mereka punya cara tuker gen. Tapi caranya bisa jadi aneh banget dan sama sekali nggak romantis menurut ukuran kita. Oke. Beda banget ya kemungkinannya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Pikiran mereka. Kalau ketemu, bisa komunikasi nggak? Apa pikiran alien bakal kayak kita? Cuma beda bahasa? Atau sesuatu yang beda banget dasarnya? Ini salah satu misteri paling gede. Dan sumber kita ngupas beberapa kemungkinan nih. Ada satu pandangan yang ngelihat pikiran itu kayak proses komputasi otak itu komputer daging. Kalau logika dasar komputasi itu universal, mungkin kita bisa nemu bahasa bareng. Setidaknya lewat matematika atau fisika, tukeran simbol buat konsep bilangan prima atau hukum gravitasi gitu. Lewat matematika ya? Tapi ada pandangan lain yang menarik banget, bahwa pikiran itu terwujud atau embodied. Artinya, cara kita mikir, kesadaran kita, bahkan konsep abstrak kita, itu terkait erat banget sama pengalaman hidup di dalam tubuh fisik tertentu dan interaksi sama lingkungan tertentu. Menurut pandangan ini, matematika mungkin bukan ditemukan sebagai kebenaran absolut, tapi diciptakan berdasarkan pengalaman tubuh kita. Wow, tunggu bentar. Jadi maksudnya alien yang nggak punya jari misalnya, mungkin nggak akan pernah nemuin konsep bilangan bulat kayak 1, 2, 3 gitu, karena nggak punya pengalaman ngitung pakai jari. Wah, itu gede banget implikasinya buat komunikasi. Tepat sekali. Kalau pandangan embodied mind ini benar, wah, jurang pemahaman antara kita sama spesies alien dengan tubuh dan lingkungan yang beda banget bisa jadi nggak kejembatani. Pengalaman hidup mereka bakal ngasilin matematika atau logika yang mungkin sama sekali nggak kita kenali. Komunikasi yang bermakna bisa jadi mustahil. Waduh loh. Dan ada kemungkinan yang lebih aneh lagi yang disinggung buku. Gimana kalau kita ketemu entitas yang cerdas secara fungsi, bisa mecahin masalah, bangun teknologi, tapi nggak sadar? Kayak konsep zombie filosofis di filsafat, atau AI canggih tapi nggak ada pengalaman subjektif di dalamnya. Nggak ada rasanya jadi dia gitu ya. Iya, mereka bertindak berdasarkan algoritma kompleks, tapi nggak ada rasanya jadi entitas itu. Kita nggak bisa negosiasi atau empati sama mereka. Alien yang pikirannya cukup mirip kita, bisa ngobrol lah di kantin Mos Eisley gitu, sampai makhluk dengan kesadaran yang beda banget tapi masih bisa kita pahami sebagai sesama makhluk hidup, sampai mesin cerdas tanpa kesadaran sama sekali. Kontak pertama, apapun bentuknya, bakal ngeguncang pemahaman kita soal pikiran itu sendiri. Iya, benar. Buku ini juga kasih analogi menarik soal gimana lingkungan bisa ngebentuk sifat sosial, bandingin simpanse sama bonobo. Simpanse kan evolusi di lingkungan yang sumber dayanya lebih kompetitif, jadi cenderung lebih agresif. Bonobo di lingkungan yang lebih kaya, cenderung lebih damai, bahkan pakai seks buat redain konflik. Artinya, apakah peradaban alien yang kita temui nanti bakal ramah atau musuhan mungkin tergantung banget sama kondisi planet asal mereka ya? Sumber dayanya melimpah atau langka? Wah, menarik tuh pemikirannya. Betul. Dan ini bawa kita ke kemungkinan jangka panjang. Apa yang terjadi sama peradaban cerdas setelah jutaan atau miliaran tahun? Buku ini nyinggung ide transhumanisme dan singularitas teknologi.
Maksudnya kemungkinan kalau kehidupan cerdas akhirnya ninggalin kerangka biologis mereka yang rapuh terus jadi digital atau mesin gitu. Persis. Idenya gitu. Mereka mungkin unggah kesadaran, capai keabadian digital, atau malah digantiin sama keturunan mesin mereka yang evolusinya jauh ngelampaui biologis. Kalau ini tren kosmik yang umum, bisa jadi sebagian besar kehidupan cerdas di luar sana yang udah tua banget, mungkin udah nggak berlendir kayak kita lagi, tapi udah jadi mesin. Tapi apa itu pasti terjadi? Atau ada kemungkinan lain? Ya tentu ada argumen tandingannya. AI kita sekarang aja masih jauh dari kecerdasan umum yang fleksibel kayak manusia kan? Dan kayak kata Caleb Sharf yang dikutip buku, mungkin ada keuntungan efisiensi mendasar di biologi buat mecahin jenis masalah tertentu. Jadi fase mesin mungkin cuma sementara, kayak fase remaja peradaban gitu. Mungkin kehidupan balik lagi ke biologi yang udah direkayasa ulang. Bisa jadi ya. Yang pasti, kalau kita deteksi peradaban alien, kemungkinan besar mereka bakal jauh lebih tua dari kita. Jutaan, bahkan miliaran tahun. Jauh banget ya. Iya, itu bikin mikir, kayak apa sih peradaban yang bisa tahan selama itu? Gimana bentuk fisik dan sosial mereka berubah? Masih di planet asal nggak? Udah jadi energi murni, nyatu sama fisika alam semesta? Atau kayak contoh spekulatif di buku, jadi hutan planet yang mikir bareng atau bisa manipulasi ruang waktu? Ngebayanginnya aja udah bikin pusing, tapi ini penting kan ya? Buat mandu pencarian kita, cari apa yang harus dicari? Technosignatures. Terus juga buat refleksi diri kita. Bisa nggak sih kita tahan selama itu? Gimana caranya? Sangat penting. Baiklah, mari kita coba tarik benang merahnya nih dari eksplorasi bab 7 ini. Pertama, dasar kimianya kemungkinan besar karbon. Kedua, jangan ngarep mereka mirip kita. Kontingensi evolusi kayaknya bikin bentuk dan pikiran mereka asing banget. Ketiga, komunikasi bisa jadi susah banget, mungkin nggak mungkin. Keempat, kalau kita nemu peradaban, mereka kemungkinan besar kuno dan mungkin udah lewat fase biologi. Tepat sekali. Meskipun banyak yang nggak pasti ya, yang menarik itu kita punya kerangka kerja ilmiah, hukum fisika, kimia, logika evolusi, buat mikirin semua ini secara rasional. Kita bisa lebih dari sekedar fantasi dan mulai nanya pertanyaan yang bisa diuji, paling nggak secara teori. Ini proses ilmiah dalam ngadepin yang nggak diketahui. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari sumber ini yang menurut saya kuat banget. Nemuin kehidupan lain apapun bentuknya, bahkan mikroba sederhana aja, itu bakal jadi penemuan paling transformatif dalam sejarah manusia. Betul. Itu bakal jadi bukti kalau kehidupan bukan kebetulan unik di planet kecil kita ini. Itu bakal nunjukin kalau alam semesta ini penuh potensi. Dan nemuin peradaban lain bakal buktiin kalau keberlanjutan jangka panjang itu mungkin. Kasih kita harapan dan mungkin pelajaran buat masa depan kita sendiri. Harapan dan pelajaran ya. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungin. Seandainya nih, Anda bisa ketemu alien cerdas, terus komunikasi memungkinkan, satu pertanyaan apa sih yang paling pengen Anda tanyain ke mereka tentang pengalaman unik mereka sebagai makhluk hidup di alam semesta ini? Terima kasih udah nemenin kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.